Pandemi bukan kemudian membuat suatu hal yang sangat baru, tapi justru mengakselerasi atau mempercepat sesuatu hal yang mungkin kalau tidak ada pandemi, ya digitalisasi dari diplomasi ini sendiri itu mungkin akan berlangsung dalam 5 sampai 10 tahun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir? Semoga Sobat Ngalir selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Jumpa lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Baik Sobat Ngalir, hari ini sudah bersama kita yaitu dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang mengampu mata kuliah praktik diplomasi yaitu Bapak Muhammad Rizky Utama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Uta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Leli. Ya, apa kabar Mas Uta? Alhamdulillah, baik Leli. Baik, Alhamdulillah. Baik, Mas Uta, terima kasih banyak sudah berkenan hadir bersama di Ngalir Talk Show ini. Nah, topik untuk hari ini Sobat Ngalir yaitu mengenai diplomasi digital, peluang terbesar dalam komunikasi antar negara. Beberapa tahun ini kita dihadapkan dengan era pandemi ini, di mana semua pergerakan kita dibatasi, kemudian akhirnya muncul alternatif, aktivitas kita banyak dilakukan secara digital seperti itu. Nah, saat kita sudah mulai terbiasa dan kemudian saat ini kita juga sudah mulai dilonggarkan seperti itu dalam perjalanan ke luar negeri, terus kemudian peraturan masker sudah boleh dilonggarkan dengan beberapa syarat seperti itu. Nah, pertanyaannya, di era saat ini, menurut Mas Uta, apakah pola komunikasi digital atau diplomasi digital di dunia saat ini akan berubah seperti awal saat sebelum pandemi atau bagaimana? Apakah masih ideal? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi sebenarnya dari sebelum masa pandemi, jadi bagaimanapun kemajuan teknologi informasi itu sudah memang merambat ke berbagai sektor, termasuk sebenarnya ke sektor diplomasi, gitu. Jadi penggunaan platform media yang sering digunakan saat ini untuk menyelenggarakan misalnya meeting gitu, atau mungkin berbicara di dalam satu forum gitu ya, ada berbagai macam platform yang digunakan saat ini. Nah, itu sudah ada dari sebelum pandemi, dan sebenarnya justru pandemi ini yang membuat adanya akselerasi penggunaan platform-platform tersebut di dalam diplomasi gitu, terutama yang diplomasi yang langsung ya, dan yang jalur satu. Bagaimana kita melihat selama proses pandemi ini terjadi, negara-negara itu kemudian berkumpul di dalam platform-platform pertemuan ini gitu. Jadi perwakilan negara kita bisa melihat dari mulai PBB, kemudian badan-badan yang di bawah PBB, juga misalnya Uni Eropa, itu berkumpul secara daring gitu dan membahas isu-isu itu juga secara daring. Nah, ini sebenarnya adalah akselerasi dari apa yang sebelumnya itu sudah ada, karena sebelumnya juga perkembangan teknologi informasi itu sudah merambah ke ranah diplomasi gitu. Cuma memang sebelum pandemi diplomat dan juga aktor-aktor internasional gitu ya, itu sudah biasa untuk bertemu secara langsung. Namun sekarang ya ketika dipaksa untuk tidak bertemu, nah mereka menggunakan platform-platform yang sebenarnya tadinya sudah ada, dan justru membuat itu menjadi lebih advance dan bisa lebih memfasilitasi setiap pertemuan-pertemuannya. Jadi di sini ya pandemi bukan kemudian membuat suatu hal yang sangat baru, tapi justru mengakselerasi atau mempercepat sesuatu hal yang mungkin kalau tidak ada pandemi, ya digitalisasi dari diplomasi ini sendiri itu mungkin akan berlangsung dalam 5 sampai 10 tahun gitu. Tapi karena adanya pandemi, akhirnya mereka terpaksa untuk
menggunakan platform digital, kemudian menggunakan digitalisasi surat menyurat dan berbagai macam hal, dan banyak sekali kan sebenarnya protokol-protokol yang dipotong gitu. Bagaimana ketika adanya satu pertemuan kan bukan hanya diplomatnya, tapi ada juga yang bagian protokol yang mengurus segala protokol pertemuan tersebut. Nah itu kan kemudian di-cut. Nah justru kemudian setelah adanya COVID-19 ya, kemudian kita bisa melihat bagaimana banyak efisiensi yang terjadi ya dalam hal waktu dan juga kecepatan informasi, kecepatan keputusan itu dibuat, apalagi di masa-masa krisis seperti COVID-19. Tetapi kemudian ya setelah COVID ini mereda, saya yakin pasti ada hal-hal yang tetap tidak bisa dilaksanakan secara daring gitu, karena tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa platform yang daring itu sudah 100% safe untuk untuk misalnya rahasia-rahasia besar yang tentunya harus dinegosiasikan antar negara. Nah itu kan harus tetap bertemu secara langsung. Nah itu tentunya pasti akan tetap menggunakan itu. Gitu. Justru ini mengakselerasi, dan mungkin setelah nanti COVID-19 ini selesai akan ada menjadi pilihan gitu, apakah kemudian bertemu secara langsung atau memang ada meeting yang memang sudah cukup dilakukan secara daring. Baik, terima kasih banyak Mas Uta. Nah ini berkaitan dengan era diplomasi digital tadi. Banyak pemimpin-pemimpin negara yang eksis dalam media sosial, misalkan di Twitter, terus kemudian di Instagram, seperti itu. Nah, apa tanggapan Mas Uta mengenai hal ini? Mengapa pemimpin negara ini melakukan hal tersebut? Oke, baik, kembali lagi itu sebenarnya satu fenomena yang sudah ada sebelum pandemi. Jadi sudah dari tahun 2014 saja, itu sudah 76% dari pemimpin negara-negara di dunia ini memiliki media sosial yang mereka pegang sendiri. Nah, penggunaan media sosial memang menjadi lebih mencuat di era COVID-19 ini, pandemi. Karena memang itu menjadi salah satu sarana bagi pemimpin negara untuk ya meluruskan berbagai macam isu yang beredar di negara mereka masing-masing. Tapi sebenarnya ada beberapa motif gitu, ada beberapa hal yang kemudian membuat kepala negara ini memutuskan untuk menggunakan media sosial. Kalau mungkin kita ya 20 tahun lalu masih tahun 2000 ya. Jadi mungkin 30 sampai 40 tahun yang lalu itu kan ada kementerian-kementerian, misal di Indonesia ada Kementerian Penerangan di mana pemerintah itu mengumumkan berbagai macam pengumuman kepada masyarakat. Kemudian ada juga media yang pada saat itu di Indonesia hanya ada satu, dan itu yang digunakan oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang kan kita bisa melihat bagaimana orang itu sudah mulai bergeser dari televisi dan radio dan lebih banyak menggunakan media sosial gitu. Apakah itu Instagram, Facebook, YouTube gitu. Nah, itu yang kemudian digunakan oleh pemerintah dan digunakan oleh tentunya kepala negara, baik itu akun personal, ada beberapa memang personal, dan ada yang memang itu sudah dibuat ya, misalnya di Indonesia akun presiden. Nah, berarti itu untuk ya presiden Indonesia yang kedepannya pun akan tetap itu. Nah, jadi yang faktor pertama tadi adanya kemajuan teknologi. Nah, karena adanya kemajuan teknologi dari bergesernya media, tentunya presiden ataupun kepala negara itu atau kepala pemerintahan, mereka butuh media yang memang mengikuti zaman. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika zaman sudah berubah, tentunya harus diikuti dengan apa yang lebih bisa efektif dan efisien. Tentunya berbeda kalau di tahun 1950 misalnya, kita tahu bagaimana contohnya televisi pertama di Britania Raya, dan yang digunakan pada saat itu adalah televisi yang digunakan oleh Ratu Elizabeth sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat. Nah, sementara sekarang masyarakat sudah menggunakan media sosial, sehingga pemerintah pasti
lebih mengarah ke media sosial untuk menjadi sarana pemberitahuan kepada masyarakat ya, untuk meluruskan berbagai macam hal. Itu yang pertama. Jadi adanya pergeseran. Kemudian yang kedua ini bisa jadi adanya tekanan secara politis. Maksudnya tekanan secara politis itu gini. Banyak di masyarakat, bagaimana sekarang media sosial itu sangat menjadi sumber ya, dari sumber informasi masyarakat. Sehingga banyak informasi-informasi yang simpang siur. Nah, sehingga akhirnya kepala negara itu dituntut untuk meluruskan berbagai macam informasi, juga menegakkan transparansi kepada masyarakat itu melalui media sosial. Gitu. Jadi media sosial itu kemudian digunakan oleh kepala negara untuk sebagai sarana dari dia untuk melawan berbagai macam isu yang memang menerpa gitu ya, menerpa ke kepala negara ini sendiri gitu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya ada pergeseran yang pertama, dan kedua mungkin ada tuntutan dari secara politis ya, apalagi sekarang sangat sulit karena justru makin berkembangnya media sosial, makin berkembangnya teknologi informasi, makin sulit kan bagi kita untuk menelaah yang mana yang sebenarnya yang benar, yang mana yang sebenarnya yang salah, yang fakta yang mana, yang kebohongan itu yang mana. Dan itu yang digunakan oleh kepala-kepala negara, kepala-kepala pemerintahan untuk mencoba untuk meluruskannya. Jadi memang motif itu sudah ada, dan COVID-19 kembali itu hanya mengakselerasi penggunaannya. Ya, baik. Gitu. Terima kasih Mas Duta. Tadi sempat disinggung bahwa mungkin ada tekanan dari luar juga. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga dengan karena adanya diplomasi digital, kemudian ruang diplomasi ini menjadi semakin besar seperti itu, sehingga diplomasi people to people juga semakin booming gitu saat ini. Semua orang bisa mengakses hal tersebut gitu. Nah, menurut Mas Duta, apakah ini efektif untuk dijalankan? Oke. Menurut saya people to people diplomacy ya, kalau dulu itu mungkin sebelum pandemi itu mungkin agak sulit. Saya ambil contoh. Misal ingin satu universitas ingin melakukan hubungan dengan universitas lain di luar negeri. Nah, kemudian harus bertemu secara intensif, harus ada kunjungan, dan kemudian ketika ingin ada satu isu misalnya ingin dibahas bersama, menyelenggarakan seminar, nah harus mengundang orang yang datang ke sini, kemudian melaksanakan seminar selama mungkin beberapa hari gitu, dan setelah itu akan memakan biaya dan waktu yang cukup panjang. Tetapi kemudian karena kehadiran COVID-19 mengakselerasi tadi yang sudah ada, platform meeting yang sudah ada, dan kemudian itu yang digunakan sehingga lebih banyak universitas yang bisa mengundang berbagai narasumber dari berbagai belahan dunia untuk kemudian berbicara secara langsung di platform tersebut tanpa harus mereka datang ke sini. Nah, ini adalah satu kemajuan people to people. Itu bagaimana kemudian orang dari satu negara bisa berinteraksi dengan orang dari negara lain dengan lebih mudah. Sama argumennya, sebelum pandemi sudah ada, tapi pandemi mengakselerasi semuanya. Sehingga akhirnya sekarang kita bisa melihat di misal beberapa isu internasional yang misalnya masuk ke Indonesia. Sekarang ketika kita menerima satu isu dari luar negeri, kita sudah punya, mungkin kalau ada yang mahasiswa sudah pernah ada dosennya mengundang dari negara lain, dan kemudian kalian sudah bisa mengikuti media sosialnya mereka, berdiskusi langsung dengan mereka, dan kemudian terjadi interaksi dan pertukaran data dan fakta yang lebih cepat daripada sebelumnya. Sehingga people to people ini sebenarnya menurut saya sangat efektif digunakan jika memang ada keinginan untuk saling memahami, saling mengerti di antara misalnya dua negara gitu. Nah, people to people is a good way untuk melakukan itu, dan bukan hanya
satu orang ke negara lain, bukan hanya dia yang pergi ke negara tersebut, tapi bisa saja audiensnya di sini banyak, di sana banyak. Jadi itu people to people ya. Jadi ya kembali lagi pandemi mengakselerasi sesuatu hal yang sebelumnya sebenarnya sudah ada. Mungkin itu bisa jadi pilihan nantinya. Jadi bisa memilih untuk secara daring atau luring. Atau luring, betul. Nah, karena adanya kemajuan teknologi di mana semua hal bisa dilakukan melalui internet nih Mas Uta. Hal ini mengakibatkan adanya suatu fenomena yang disebut big data. Nah, big data ini memiliki peran penting tentunya di berbagai sektor seperti ini. Menurut Mas Uta, apa yang bisa dimanfaatkan dari big data untuk mempermudah diplomasi digital? Oke. Pertama kita harus melihat dulu ya, apa sih itu big data gitu. Kalau kita kembali ke tahun 1990-an, di mana data itu masih disimpan di dalam media-media penyimpanan yang sifatnya lebih ke analog. Jadi mayoritas lebih analog, apakah itu kaset gitu atau mungkin video cassette recorder dulu. Mungkin untuk orang-orang yang tua mengetahui, tapi kalau untuk yang muda udah nggak tahu lagi VCR itu apa gitu. Nah, data-data kan disimpan di tempat-tempat yang seperti itu, yang sifatnya lebih analog. Tapi kemudian sebenarnya mulai tahun 2000, kalau saya tidak salah itu sekitar tahun 2007, pokoknya sekitar, saya lupa 2007 atau 2002. Pokoknya di dasawarsa 2000-an. Nah itu barulah mulai adanya banyak ke digitalisasi gitu. Bagaimana kemudian data-data itu mulai disimpan di media-media yang sifatnya digital gitu. Apakah itu di dalam USB gitu ataukah di dalam DVD gitu nih. Sifatnya itu lebih digital. Nah ini kemudian terus seiring kemajuan zaman makin banyak kemudian tempat penyimpanannya. Contohnya sekarang ada cloud. Nah itu salah satu media penyimpanan data sekarang yang mana ya data itu udah banyak sekali. Dan kemudian bagaimana data ini pengolahannya, penyimpanannya. Jadi bagaimana processingnya itu disimpan di beberapa device, ya, saya bisa bilang beberapa device gitu, sehingga akhirnya sudah ada satu tersimpan di device yang A, kemudian dia tersimpan juga di device B sebagai backup. Nah itu yang kemudian membuat big data ini menjadi bukan big data ya, penyimpanan data ini kemudian menjadi satu hal yang luas. Nah sekarang sebenarnya mudah saja, misalnya mungkin sobat ngalir ya di rumah itu kan setiap hari browsing Instagram, kemudian mungkin upload foto, mengirimkan foto, atau kemudian juga mendengarkan lagu. Nah bahkan termasuk kemudian apa saja yang sobat ngalir ini cari, nah itu kan akan direkam ya, dan itu menjadi data tersendiri bagi si perusahaannya, tempat si apakah itu providernya atau mungkin yang HP-nya itu. Nah di situ kita bisa melihat gini, kadang banyak orang yang tidak membaca privacy policy gitu. Jadi itu satu hal yang harus dibaca terlebih dahulu. Kira-kira data kalian itu bisa diberikan kemana saja? Ya, bisa dilewatin. Nah itu akan diberikan kemana saja. Nah di situ kalian harus lihat, karena bisa jadi ada klausa di mana apakah itu satu aplikasi gitu ya. Itu kemudian di dalam privacy policy menuliskan bahwa data-data kalian itu bisa diakses oleh pemerintah misalnya gitu. Contohnya di Peduli Lindungi misalnya, itu kan bisa diakses oleh pemerintah gitu. Nah di situ sebenarnya baru masuk nih ke pemerintah. Jadi pemerintah itu kemudian bisa menggunakan big data tadi ya. Big data tadi itu sebenarnya harus diproses dan diolah secara benar, baru kemudian dia bisa menjadi satu data yang bersifat sebagai informasi, dan informasi itu bisa bersifat sebagai pengetahuan, sehingga pengetahuan inilah yang akan diambil oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan.
gitu. Nah itu yang diambil. Jadi begitu juga dengan kemudian di dalam diplomasi. Tentunya dengan pengolahan dari big data yang memang sudah sesuai dan kemudian juga banyak informasi yang didapatkan dan bagaimana orang-orang di pemerintahan itu bisa menganalisisnya lebih baik. Nah disitulah kemudian tentunya pemerintah bisa menerapkan politik luar negeri atau kebijakan luar negeri yang lebih baik. Bisa juga kemudian manajemen bencana itu juga bisa dilakukan lebih baik oleh pemerintah dengan adanya big data. Jadi bagaimana big data ini sebenarnya sangat valuable gitu. Kita bisa menganggap ini seperti minyak gitu di tahun 40-an, 50-an sampai 70-an, dan ini nanti ke depannya yang sangat akan valuable ini adalah data-data ini gitu. Makanya ada beberapa data yang bisa pemerintah akses. Contohnya untuk Peduli Lindungi itu bisa menjadi sarana pemerintah untuk menentukan kebijakan gitu. Jadi bagaimana sebenarnya data bukan berarti kemudian memang kadang ada orang yang berpikir bahwa privasi saya akan diambil nih karena adanya satu aplikasi. Tapi kita melihat ada kepentingan yang lebih besar gitu, bagaimana pemerintah bisa menerapkan satu kebijakan yang lebih baik gitu karena adanya big data, pengolahan tersebut gitu. Jadi di dalam diplomasi ini sangat-sangat valuable. Kenapa? Karena pemerintahan suatu negara itu bisa kemudian lebih memahami apa yang mereka akan negosiasikan, apa yang kalau untuk diplomasi publik apa saja pasarnya nih. Kan salah satu big datanya misalnya kamu pergi ke salah satu institusi diplomasi publik, kamu mendaftar di sana jadi member, kemudian kamu membuka situs-situs mereka, kemudian juga mengakses berbagai macam informasi yang ada di sana, dan itu kan akan menjadi data mereka untuk kira-kira program apa yang cocok untuk diplomasi publik di waktu yang akan datang gitu. Jadi penggunaan data ini akan sangat valuable gitu untuk satu negara, baik itu menentukan kebijakan dalam negosiasi antar pemerintah atau bisa saja di dalam diplomasi publik yang sasarannya adalah publik di negara lain. Apakah ini bisa dikatakan sebagai untuk mempermudah pemerintah juga seperti itu? Betul. Ini sebenarnya bisa mempermudah pemerintah. Tapi gini, tentunya kita harus tetap kritis terhadap segala macam hal karena tentunya big data ini sangat rawan untuk disalahgunakan gitu. Jadi kita harus tetap bisa kritis terhadap siapapun yang menggunakannya. Baik, mungkin tadi kita telah mendengar manfaat-manfaat dari big data untuk diplomasi digital. Nah, tapi apakah ada tantangan yang dihadapi Mas Tam untuk menerapkan diplomasi digital ini? Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Oke, sebenarnya kalau kita melihat dari tantangannya sendiri, kalau untuk sebenarnya kan ada berbagai macam ya. Jadi gini, kita bisa melihat yang pertama saya bisa bilang dari generation gap. Jadi bagaimana diplomat yang lebih senior itu akan lebih sulit untuk mempelajari berbagai macam hal yang baru, gitu. Untuk kemudian menggunakan sarana-sarana digital dalam melaksanakan diplomasi. Dan kemudian kalau misal kita ambil di diplomasi publik, maka tidak semua orang juga kemudian sudah paham dengan digitalisasi ini, gitu. Jadi ya ada di beberapa tempat, misal di Indonesia ya tentunya sulit untuk jika diplomasi publik itu dilaksanakan dengan cara digital. Seperti misalnya di Jakarta, di At America, di mana kalau kamu pergi ke At America, kamu bisa langsung datang, kemudian bisa langsung akses berbagai macam informasi di sana. Itu satu hal yang bisa diakses oleh generasi yang lebih muda. Sementara generasi yang lebih tua itu sulit. Jadi itu akan menjadi tantangan tersendiri. Begitu juga dengan yang tadi untuk diplomat juga yang generation gap-nya itu akan menjadi tantangan. Kemudian tantangan berikutnya adalah
tentu dibutuhkan regulasi, regulasi dan juga keamanan dari platform-platform digital ini, dari kemudian data-data yang memang digunakan gitu. Nah ini suatu hal yang tetap akan menjadi isu menurut saya dalam beberapa tahun ke depan, apalagi adanya pelanggaran privasi gitu ya, pelanggaran privasi. Nah itu kan harus benar-benar ada satu legal basisnya atau dasar hukumnya, apa saja yang kemudian boleh dan tidak boleh dilakukan, kemudian juga bagaimana perlindungannya, skema perlindungannya itu seperti apa. Nah itu yang kemudian akan menjadi tantangan gitu di dalam beberapa tahun ke depan. Tapi saya yakin gini, kan teknologi itu akan selalu berkembang, dan berkembangnya teknologi ini akan terus diiringi oleh perkembangan teknologi informasi. Nah, bisa jadi di dalam waktu 5-10 tahun kita sudah punya satu platform yang memang dia secure gitu, tidak bisa dibajak, tidak bisa diambil datanya secara secara tidak sukarela gitu. Nah, itu yang mungkin di dalam beberapa tahun ke depan itu akan ada, karena memang kita tidak bisa pungkiri gitu bahwa ya sekarang sudah ada metaverse gitu, ya mungkin nantinya ya, aktivitas diplomatik itu bisa saja di dunia yang virtual gitu. Nah itu, tapi kan itu tetap membutuhkan security, membutuhkan keamanan data, bagaimana kemudian pembicaraan antara satu orang dengan yang lain itu juga harus tetap aman gitu. Nah itu tetap menjadi tantangan menurut saya yang bukan tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Mas Uta. Menarik sekali Sobat Ngalir membicarakan mengenai diplomasi digital, terutama bagi kita yang berada di era digitalisasi saat ini. Sebelum mengakhiri, Mas Uta mungkin ada closing statement? Oke. Mungkin closing statement dari saya, jangan takut dengan digitalisasi, dan jangan terlalu takut dengan pelanggaran privasi, karena memang pelanggaran privasi itu suatu hal yang bisa terjadi. Jadi kita yang harusnya mewaspadai hal tersebut, dan kita bisa secara lebih teliti lagi di dalam melindungi diri kita saat ini. Gitu. Sementara sebelum ada regulasi yang memang benar-benar secure dan memang platform-platform digital yang memang benar-benar secure, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah takut dengan digitalisasi, dan bagi generasi muda yang sekarang menggunakan platform-platform digital, tentunya kalau orang-orang yang generasi yang ada di atas itu membutuhkan bantuan, bantulah mereka. Dan kemudian jika nantinya kalian bekerja dengan banyak platform digital, apalagi di dalam diplomasi, maka kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik, itu saja. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Uta yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat tentunya bagi Sobat Ngalir semua. Nah, Sobat Ngalir, kita sudah berada di ujung acara. Jangan lupa saksikan episode-episode Ngalir selanjutnya di YouTube channel Department of International Relations UII, dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe channelnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Lely Mufliha mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.